Ini adalah cerita tentang pria ini tunda nikah 8 tahun demi ibu, keputusannya berbuah air mata. Sore itu, langit mulai berubah jingga ketika Randy berdiri di depan cermin kamarnya. Kemeja putih terbaiknya telah disetrika rapi sejak pagi. Rambutnya disisir klimis, dan sebuah kotak kecil beludru biru ia genggam erat di tangan. Di dalamnya, sebuah cincin emas sederhana yang ia beli dari hasil menabung selama hampir 2 tahun. Hari ini aku akan melamarmu, Intan, gumam Randy sambil menarik napas panjang. Di ruang tamu, sang ibu, Bu Sumarni, memandang anaknya dari sofa dengan mata berbinar. Ia tahu hari ini hari besar bagi Randy, anak sematawayangnya yang selalu menunda urusan pribadi demi keluarganya. Bu Sumarni sudah lama tahu tentang Intan, gadis manis yang sudah 5 tahun menemani hari-hari Randy. Mereka bukan hanya saling mencintai, tapi juga saling memahami dalam diam. Jangan lupa berdoa sebelum pergi, pesan ibunya dengan senyum lembut. Iya, Bu. Doain Randy, ya. Semoga lamaran ini diterima. Kalau Intan menolakmu, dia bodoh sekali, jawab ibunya diselingi tawa kecil. Tapi semua harapan itu hancur dalam hitungan menit. Saat Randy hendak keluar dari rumah, suara jatuh dari dapur membuatnya panik. Ia bergegas dan menemukan ibunya tergeletak di lantai, memegang dadanya dengan wajah pucat. Nafasnya tersengal. Keringat dingin membasahi wajahnya. Bu? Astagfirullah. Ibu kenapa? Tanpa pikir panjang, Randy mengangkat tubuh ringkih ibunya dan membawanya ke rumah sakit dengan mobil pinjaman tetangga. Kotak cincin itu tertinggal di meja ruang tamu, terlupakan di antara kepanikan dan rasa takut kehilangan. Di ruang IGD, Randy duduk gelisah. Jarum infus telah terpasang di lengan ibunya. Dokter datang membawa hasil pemeriksaan awal. Wajahnya serius. Pak Randy, kondisi ibu Anda cukup berat. Ada indikasi gagal ginjal kronis. Kami sarankan beliau segera menjalani cuci darah rutin dan pengobatan lanjutan. Kalau tidak, kondisinya bisa memburuk dengan cepat. Kata-kata dokter itu seperti petir menyambar. Dunia Randy seakan terhenti. Di luar, langit sudah gelap. Ia baru sadar bahwa jam menunjukkan pukul 19. Ia lupa menghubungi Intan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Randy, kamu di mana? Suara Intan terdengar khawatir. Maaf, Tan, aku di rumah sakit. Ibu pingsan. Sekarang masih ditangani dokter. Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara Intan melembut, ya Allah, semoga ibumu nggak apa-apa ya. Tapi, kamu tetap datang malam ini, kan? Papa sudah tunggu. Randy diam. Antara ingin berkata jujur dan takut mengecewakan. Aku nggak bisa, Tan. Maaf. Aku harus dampingi ibu. Kali ini, heningnya lebih panjang. Lalu Intan berkata dengan suara lirih, kamu selalu memilih ibumu, Ren. Selalu. Aku bisa maklum. Tapi sampai kapan aku harus menunggu begini? Panggilan itu berakhir tanpa ucapan selamat tinggal. Randy hanya menatap layar ponselnya yang mati, lalu kembali memandang ibunya yang terbaring dengan selang infus. Air matanya jatuh tanpa suara. 2 hari kemudian, Intan datang ke rumah sakit. Tapi kali ini bukan sebagai kekasih yang menunggu lamaran, melainkan sebagai seseorang yang ingin kejelasan. Randy, aku tahu kamu anak yang berbakti. Tapi aku juga manusia, Ren. 8 tahun aku bersamamu.
Kapan kamu akan memikirkan kita? Ucap Intan dengan mata berkaca-kaca. Aku janji, Tan. Setelah ibu sedikit membaik, kita lanjutkan semuanya. Randy mencoba meyakinkan, tapi kata-katanya lemah. 8 tahun, Randy, dan hari ini kamu buktikan, aku tetap bukan pilihan pertamamu. Setelah itu, Intan pergi. Tak lama kemudian, status WhatsApp-nya berubah. Terima kasih untuk semua kenangan. Di malam itu, Randy duduk di samping ranjang ibunya yang terlelap. Ruangan itu sunyi, hanya ada suara mesin infus dan detak jam dinding. Dalam hati, ia berdoa. Ya Allah, aku tahu aku kehilangan dia. Tapi aku nggak bisa kehilangan ibu. Biar waktu yang jawab apakah aku salah. Tapi saat ini, izinkan aku hanya untuk ibu. Ia mengepalkan tangan. Dalam benaknya, cincin itu kini hanyalah lambang penundaan atas cinta yang tak bisa ia pilih di atas cinta lainnya. Sejak malam ibu jatuh sakit dan rencana lamarannya hancur berantakan, hidup Randy berubah sepenuhnya. Ia kini menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit atau mengantar ibunya ke klinik cuci darah 2 kali seminggu. Tak ada lagi waktu untuk nongkrong bersama teman-teman, tak ada lagi percakapan panjang dengan Intan, dan tentu saja tak ada lagi rencana masa depan yang jelas. Hari-hari Randy menjadi rutinitas yang melelahkan, namun ia menjalaninya tanpa keluhan. Pukul 5 pagi, ia sudah bangun untuk menyiapkan sarapan ibu. Lalu pukul 7, ia berangkat kerja ke bengkel las tempatnya menjadi teknisi. Gaji di sana tak seberapa, tapi ia tetap bersyukur. Sore harinya, ia lanjut menjadi pengantar makanan daring, menyusuri jalanan kota dengan motor pinjaman sahabatnya. Kadang kala ia pulang pukul 11 malam. Tubuhnya lelah, lututnya nyeri, dan kepalanya pusing karena belum makan malam. Tapi begitu melihat ibunya sudah tidur pulas, ia merasa tenang. Ia lalu duduk di depan kipas angin tua, membuka dompet dan menghitung uang hasil kerja hari itu. Sebagian untuk biaya cuci darah, sebagian lagi untuk bayar obat, sisanya untuk makan esok hari. Tidak ada yang tahu betapa beratnya hidup Randy. Ia tidak pernah mengeluh di depan ibunya. Bahkan ketika hujan deras membasahi tubuhnya di jalan, atau ketika pesanan makanan dibatalkan pelanggan saat ia sudah tiba di lokasi, ia tetap tersenyum di rumah. Ia juga tidak pernah bercerita kepada teman-teman, apalagi kepada Intan. Baginya, semua ini adalah bentuk ibadah. Bukankah surga itu di bawah telapak kaki ibu? Namun diam-diam, di dalam hatinya ada luka yang tumbuh perlahan. Intan mulai menjauh. Sejak malam lamaran gagal itu, komunikasi mereka memburuk. Setiap pesan Randy hanya dibalas singkat. Kadang tak dibalas sama sekali. Panggilan teleponnya diabaikan. Hanya status Instagram Intan yang terus aktif. Foto-foto cantiknya di kafe baru, bersama teman-temannya, tanpa Randy. Randy tahu, Intan kecewa. Tapi ia juga tahu, ia tidak punya pilihan. Ia harus memilih siapa yang akan ia dampingi di masa paling genting ini. Suatu malam, setelah mengantar ibunya pulang dari rumah sakit, Randy memandangi meja makan yang kosong. Ia baru saja menerima kabar bahwa biaya cuci darah bulan depan akan naik karena perubahan tarif BPJS Mandiri. Ia merasa sesak. Ia kemudian membuka lemari tua di kamar dan menatap kotak kecil beludru biru itu. Cincin lamaran yang belum pernah ia berikan. Ia ingin menjualnya, tapi tangan dan hatinya tak sanggup. Cincin itu terlalu menyimpan harapan dan luka di saat yang bersamaan. Malam itu, Randy membuka ponselnya, menulis pesan untuk Intan. "Aku nggak pernah berniat meninggalkanmu,
Tan. Tapi hidup sedang meminta aku memilih. Dan aku harus memilih ibu. Aku harap kamu mengerti. Pesan itu diketik lama, lalu dihapus. Diketik lagi, lalu disimpan di catatan. Ia memilih tidak mengirimkannya. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar mungkin waktunya sudah habis. Hari-hari berikutnya, hidup Randy semakin keras. Pekerjaan di bengkel memburuk karena ia sering izin untuk mengantar ibunya. Bosnya mengancam akan memotong gaji jika ia tidak disiplin. Tapi Randy hanya bisa mengangguk. Ia harus tetap bekerja dimanapun selama bisa dekat dengan ibunya. Kadang ia tak makan siang agar bisa menyisihkan uang untuk membeli vitamin ibunya. Kadang ia tidur di kursi rumah sakit saat menunggui ibunya dirawat. Tapi ia tak pernah mengeluh, karena di hatinya hanya satu yang penting, ibu tetap hidup. Suatu sore, ketika pulang dari kerja sambilan, Randy melihat ibunya duduk sendiri di beranda, menatap langit. Wajahnya pucat, tapi senyumnya hangat. "Ren, maaf ya, ibu kayak gini terus. Harusnya kamu sudah menikah, punya keluarga." Randy menunduk. Suaranya bergetar. "Jangan bilang begitu, Bu. Ibu adalah keluarga Randy satu-satunya. Gak ada yang lebih penting dari ibu." Ibu Randy terdiam. Ada air mata menggenang di matanya. "Kalau kamu terus begini, kamu yang sakit, Nak." Randy menggeleng cepat. "Nggak apa-apa, Bu. Randy kuat. Selama ibu masih ada, Randy kuat." Malam itu mereka makan malam seadanya. Nasi putih, tahu goreng, dan sambal terasi. Tapi bagi Randy, itu adalah makanan paling nikmat, karena ia bisa menyantapnya bersama orang yang paling ia cintai di dunia ini. Namun kehidupan terus menguji kesabarannya. Sebulan kemudian, Intan benar-benar hilang tanpa kabar. Tak ada pesan. Tak ada panggilan. Randy mendengar kabar bahwa Intan kini dekat dengan seorang pengusaha muda. Ia tidak ingin percaya, tapi kenyataan menyakitkan lebih kuat dari harapan. Randy hanya menatap ponselnya yang kini dingin. Ia menatap foto profil Intan, sebelum akhirnya menghapus semua pesan, foto, dan kenangan di ponsel. Tapi tak bisa menghapus luka yang mengendap di dada. Dalam diam, ia menulis surat. "Intan, maaf, aku bukan pria yang bisa membagi diriku untuk dua cinta dalam satu waktu. Aku hanya manusia biasa. Aku mencintaimu, tapi aku lebih mencintai ibu. Karena tanpanya, tak akan pernah ada aku yang mencintaimu. Kalau suatu hari kamu baca surat ini, semoga kamu bahagia. Meskipun bukan bersamaku." Surat itu ia lipat rapi, diselipkan di antara buku-buku lamanya. Ia tak pernah berniat mengirimkannya. Ia hanya ingin hatinya lega, meski tak akan pernah dibaca. Hari itu, hujan turun deras sejak pagi. Langit seakan menangisi apa yang tak bisa diucapkan oleh hati manusia. Randy berdiri di bawah atap bengkel, mengenakan jas hujan plastik tipis. Ia baru saja menyelesaikan pekerjaan mengelas pintu besi, tapi pikirannya tidak tenang. Sudah 3 hari ponselnya sepi dari kabar Intan. Sudah seminggu sejak terakhir mereka berbicara, tepatnya saat Randy mengantar ibunya ke klinik dan tak sempat membalas pesan Intan. Sejak itu, Intan tak lagi menjawab telepon. Tak ada balasan pesan. Bahkan status WhatsApp-nya kini hanya bertuliskan, hati yang dibiarkan sendiri, akhirnya mencari pelabuhan baru. Randy tahu, itu bukan sekadar kata-kata. Sore itu, ia memberanikan diri datang ke rumah Intan.
Dengan motor pinjaman, ia menembus hujan deras. Jalanan licin, ban motornya selip beberapa kali, tapi ia terus melaju. Hatinya penuh kecemasan dan harapan kecil bahwa semuanya bisa diperbaiki. Saat sampai di rumah, gerbang sudah terbuka. Lampu-lampu di teras menyala hangat. Ia melihat seseorang keluar dari dalam rumah, seorang pria berjas, tinggi, tampan, dan percaya diri, membawa bunga dan tertawa kecil sambil berbicara pada ayah Intan. Hati Randy mencelos. Tak lama kemudian, Intan keluar. Cantik dengan gaun biru muda. Bukan wajah sendu seperti yang biasa ia lihat dulu, melainkan wajah yang tegas, mantap, dan asing. Pria itu menggandeng tangan Intan. Mereka tertawa kecil, lalu masuk ke mobil mewah yang terparkir di depan rumah. Randy hanya bisa berdiri di seberang jalan, di balik gerimis dan rintik air mata. Dunia yang selama ini ia perjuangkan, wanita yang ia simpan dalam doa setiap malam, kini pergi bersama orang lain. Ia tidak marah. Ia hanya diam. Diam yang mengguncangkan. Beberapa menit kemudian, seorang pembantu rumah itu menyadari kehadiran Randy dan memanggilnya. "Mas Randy, Mbak Intan titip ini," katanya sambil menyerahkan amplop kecil. Randy menerimanya dengan tangan gemetar. Ia duduk di bangku taman terdekat dan membuka isinya perlahan. Di dalamnya, ada sepucuk surat singkat. "Randy, maafkan aku. Aku sudah menunggu cukup lama. Tapi kamu tak pernah memilih aku. Aku tak ingin jadi wanita yang terus berharap dari bayang-bayang. Aku lelah jadi penunggu yang tak pernah dinomorsatukan. Kamu pria baik, dan akan selalu begitu. Tapi kebaikanmu terlalu sibuk untuk semua orang, kecuali untuk cinta kita. Selamat melanjutkan hidup. Semoga kita sama-sama bahagia, meski tak lagi bersama." Tangan Randy gemetar. Surat itu basah, bukan hanya oleh hujan, tapi oleh air mata yang mengalir tanpa bisa ditahan. Ia meremas surat itu pelan, bukan karena marah, tapi karena perih. Perih yang mendalam, seperti tertusuk di tempat paling rapuh dari hati seorang lelaki yang hanya ingin berbakti. Malamnya, Randy pulang tanpa suara. Ibunya sedang tidur, napasnya teratur, dan selimutnya rapi. Rumah itu sunyi, seperti ruang kosong di dada Randy. Ia duduk di meja makan, menatap piring kosong yang belum dicuci, lalu membuka buku catatan keuangannya. Tanggal 14, biaya cuci darah jatuh tempo. Obat penurun kalium harus dibeli ulang. Sisa uang hanya Rp180.000. Ia harus kerja lembur besok. Randy menatap ponselnya. Foto Intan yang dulu menjadi wallpaper kini telah ia ganti dengan foto ibunya yang tersenyum saat ulang tahun ke-60. Tapi hatinya belum bisa diganti. Ia menghela napas dalam-dalam, lalu berdiri dan masuk kamar. Di dalam laci, masih ada kotak cincin beludru biru. Ia mengambilnya, menatapnya lama, lalu membuka tutupnya. Cincin itu masih berkilau. Tapi tidak lagi memantulkan harapan, hanya kenangan. Pagi harinya, di bengkel, Randy lebih banyak diam. Rekan-rekan kerjanya tahu dia sedang tidak baik-baik saja. Namun tak satu pun yang berani bertanya. Mereka tahu, Randy bukan tipe pria yang suka bicara soal luka. Namun sore itu, bosnya memanggil. "Ren, kamu kerja bagus. Tapi akhir-akhir ini kamu sering izin dan kelihatan gak fokus. Aku butuh kepastian, kamu mau lanjut kerja penuh atau tidak?" Randy menatap lantai. "Maaf, Pak. Saya
Saya harus rawat ibu. Tapi saya butuh kerja ini. Apa saya bisa masuk lebih pagi saja dan lembur tiap malam? Bosnya terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Baik. Tapi jaga kesehatanmu juga, Ren. Kamu bukan robot. Randy mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia berterima kasih. Tapi luka kehilangan Intan tetap belum bisa ia tutup. Malam itu, ia kembali menulis. Bukan untuk Intan, tapi untuk dirinya sendiri. Randy, jangan benci takdir. Kadang hal yang kita anggap kehilangan, sebenarnya adalah penyelamat. Mungkin Tuhan ingin kamu fokus pada satu cinta, sebelum kamu bisa mengurus cinta yang lain. Kamu sudah memilih. Maka teguhkan langkahmu. Mungkin bukan sekarang kamu bahagia. Tapi kelak, Tuhan tidak akan tinggal diam pada hamba yang sabar. Peluk dirimu sendiri. Luka ini tidak sia-sia. Sebelum tidur, Randy duduk di samping ranjang ibunya. Ia memegang tangan keriput itu, lalu mengecupnya pelan. Bu, Randy kehilangan seseorang hari ini. Tapi Randy nggak nyesel. Randy masih punya ibu. Dan Randy akan jaga ibu sampai akhir. Ibunya menggenggam tangan Randy dalam tidurnya. Tak tahu bahwa anak lakinya baru saja patah hati paling dalam. Tapi Randy tahu, cinta tak selalu soal memiliki. Kadang cinta adalah tentang memilih siapa yang akan tetap kita jaga, bahkan ketika semua yang lain pergi. Hari-hari setelah kepergian Intan berjalan lambat. Rasanya seperti menapaki jalan setapak yang penuh kabut, tak tahu harus kemana, tapi tetap berjalan karena harus. Randy mulai terbiasa hidup dengan diam. Ia bicara seperlunya, tertawa hanya saat perlu, dan menelan semua rasa sendiri. Namun luka itu tetap tinggal. Luka karena kehilangan, luka karena pengorbanan, dan luka karena tak dimengerti. Ia menyimpannya rapi di dalam dadanya, tapi pada malam-malam tertentu, rasa itu meledak. Malam adalah waktu paling berat bagi Randy. Saat ibunya telah tidur dan kota menjadi sunyi, pikirannya menjadi gaduh. Di saat seperti itulah, ia mulai menulis. Ia tidak tahu harus menulis untuk siapa. Tapi jari-jarinya seperti mengalir sendiri. Ia mengambil buku tulis bekas milik almarhum ayahnya, dan mulai menuliskan isi hati yang tak pernah bisa ia ucapkan. Intan, hari ini aku lelah. Bukan karena bekerja seharian, tapi karena terus menahan rindu. Kamu baik? Bahagia? Aku harap begitu. Karena aku tidak akan pernah mengizinkan diriku menjadi penyebab luka di hidupmu. Kadang aku ingin menelpon. Tapi buat apa? Suaramu bukan lagi milikku. Matamu mungkin sudah melihat cinta lain. Dan aku masih di sini, mendampingi satu-satunya perempuan yang mencintaiku sejak lahir. Maaf, Tan. Aku memang tak pernah bisa membagi diriku. Karena ibuku sedang berdiri di ambang antara hidup dan mati. Tapi tahu nggak, Tan? Kamu selalu aku sebut dalam doa. Meski bukan untuk kumiliki, tapi agar kamu dilindungi. Setiap malam, ia menulis satu surat. Satu untuk Intan, satu untuk dirinya sendiri, dan kadang satu untuk Tuhan. Surat-surat itu ia simpan di dalam kaleng biskuit bekas, lalu diletakkan di bawah kasur. Ia tidak tahu untuk apa. Mungkin hanya agar hatinya tak meledak dalam diam. Ada malam di mana ia menulis dengan air mata membasahi lembaran. Ada malam di mana ia menulis sambil tersenyum,
mengenang masa-masa manis saat masih bisa bergandengan tangan dengan Intan menyusuri trotoar. Dan ada malam ketika ia menulis dengan marah, menumpahkan semua kecewa karena merasa ditinggalkan saat ia paling butuh dikuatkan. Tapi yang paling banyak adalah malam ketika ia menulis dalam diam. Tak ada emosi, hanya perasaan kosong yang terlalu akrab. Suatu hari, ibunya menemukan kaleng biskuit itu saat membersihkan kamar. Ia membukanya tanpa curiga, lalu terdiam ketika melihat puluhan lembar kertas penuh tulisan tangan Randy. Ia membaca 1, lalu 2, lalu 3. Air matanya jatuh. Dalam surat-surat itu, sang ibu membaca kepedihan yang tak pernah ia lihat di wajah anaknya. Tentang rasa sakit ditinggal Intan. Tentang kegagalan Randy menyenangkan hati wanita yang ia cintai. Tentang penyesalan karena harus selalu memilih ibu. Aku tahu dia kecewa, Bu. Tapi apa aku harus minta maaf karena memilih ibu? Apa aku egois karena ingin menjaga orang yang sudah membesarkanku? Kalau memang iya, biar aku simpan semua ego ini, asal ibu tetap bisa hidup. Bu Sumarni terisak pelan. Surat itu seperti tamparan halus. Ia tahu anaknya kehilangan banyak hal karena dirinya. Ia tahu Randy menahan segala luka demi senyumnya. Dan itu membuat hatinya remuk. Malam harinya, saat mereka duduk berdua di beranda, sang ibu menggenggam tangan Randy dengan erat. Randy. Iya, Bu. Kalau suatu hari nanti ibu nggak ada, jangan simpan luka-lukamu sendiri. Ibu ingin kamu bahagia. Kamu masih muda, Nak. Jangan habiskan hidupmu untuk penantian yang tak pernah kamu pahami ujungnya. Randy menunduk. Ia tak tahu bahwa ibunya sudah membaca surat-surat itu. Tapi ia merasa ada yang berubah dari cara ibunya memandangnya malam itu. Lebih dalam. Lebih mengerti. Ibu tahu kamu kuat. Tapi kamu juga manusia. Boleh kok menangis, boleh marah, bahkan boleh kecewa. Tapi jangan biarkan itu semua mengurungmu, Nak. Randy menahan napas. Matanya mulai basah. Ibu, kalau boleh milih, Randy lebih milih patah hati berkali-kali daripada kehilangan ibu sekali. Mereka berdua menangis malam itu. Tapi itu bukan tangis kelemahan. Itu tangis karena cinta yang saling menguatkan. Beberapa minggu kemudian, surat-surat itu tak lagi ditulis dengan air mata, tapi dengan harapan. Intan, mungkin kamu tak akan pernah baca ini. Tapi aku mulai mengerti bahwa Tuhan tak pernah salah. Aku dijauhkan darimu, mungkin agar aku belajar mencintai itu bukan soal memiliki, tapi soal memberi ruang untuk tumbuh, meski bukan dalam pelukan yang sama. Untuk diriku sendiri, kamu sudah berjuang sejauh ini. Jangan menyerah sekarang. Pelan-pelan, luka akan sembuh. Dan jika nanti cinta datang kembali, biarkan ia menemukanmu dalam versi terbaikmu, bukan yang patah. Dan pada malam ke-40 sejak Intan pergi, Randy berhenti menulis. Ia menutup buku catatan terakhir dan menulis satu kalimat pendek di halaman penutup. Hari ini aku tidak menangis. Hari ini aku tidak menunggu. Hari ini aku hanya ingin hidup sepenuhnya. Waktu berjalan tanpa suara. Hari demi hari berlalu seperti lembaran kalender yang sobek sendiri oleh angin. Tanpa terasa, 8 tahun telah berganti. Tapi bagi Randy, musim tetap sama. Pagi yang sunyi, siang yang melelahkan, malam yang sepi. Ia kini berusia 35 tahun. Usia yang bagi kebanyakan pria adalah masa mapan, masa membangun keluarga.
Tapi tidak bagi Randy. Ia masih tinggal di rumah kecil peninggalan almarhum ayahnya, masih mengantar ibunya ke klinik 2 kali seminggu, masih bekerja di bengkel yang sama, dan masih sendiri. Di depan cermin, rambutnya mulai ditumbuhi uban di beberapa titik. Matanya sedikit cekung, dan garis halus mulai tampak di sekitar bibirnya. Namun senyum itu tetap ada, meski tak selebar dulu. Ibunya kini makin ringkih. Kaki tuanya sudah tak kuat menapak lama. Sehari-hari ia duduk di kursi roda, sering batuk kecil, dan sesekali matanya kosong menatap jendela. Tapi ada satu hal yang tak pernah berubah, senyumnya untuk Randy. Suatu pagi, Randy sedang menyuapi ibunya bubur hangat. "Ren," kata sang ibu lirih, "ibu mimpikan almarhum bapakmu tadi malam. Dia duduk di bawah pohon mangga depan rumah, pakai baju putih." Randy menoleh, sedikit cemas. "Bapak bilang apa, Bu?" Ia hanya senyum. Lalu bilang, "Sudah saatnya kamu istirahat, Marni." Randy diam. Sendok di tangannya berhenti. Ia menelan ludah pelan. "Ah, itu cuma mimpi, Bu. Jangan dipikirin." Tapi jauh di dalam hati, ia merasakan kegelisahan. Seolah angin membawa pesan yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berikutnya, kondisi ibunya makin menurun. Ia sering tertidur lebih lama dari biasanya, nafsu makan berkurang, dan mulai sering lupa hal-hal kecil. Kadang ia memanggil Randy dengan nama ayahnya. Kadang ia menangis tanpa sebab. Namun Randy tetap setia di sampingnya. Ia menolak tawaran kerja di luar kota, menolak naik jabatan karena harus sering lembur. Ia tak ingin meninggalkan ibunya, walau hanya sehari. Di satu malam sunyi, Randy duduk sendirian di beranda rumah. Ia menatap langit, mencoba mencari bintang yang bisa menjawab semua pertanyaannya. Kenapa semua ini terasa seperti diam di tempat? Batinnya bertanya. Apa aku terlalu lama berhenti, sampai lupa caranya melangkah? Ia tidak membenci hidupnya. Tapi ada rasa sepi yang makin dalam. Teman-teman seusianya sudah sibuk dengan keluarga. Grup WhatsApp kampus yang dulu aktif, kini hanya berisi undangan pernikahan dan kabar kelahiran anak. Randy hanya membaca, lalu diam. Kadang ia bertanya, "Apa aku memang diciptakan hanya untuk menjaga?" Suatu hari, seorang tetangga datang dan bicara padanya di warung depan rumah. "Ren, kamu nggak pengin nikah, ya?" Randy tersenyum. "Pengin, Mas. Tapi belum waktunya." "Waktu itu sudah lewat, Ren. Umur kita ini sudah masuk tikungan. Kalau kamu nggak mulai mikirin diri sendiri, bisa-bisa kamu tua sendirian." Randy diam. Ia tahu maksudnya baik. Tapi ia juga tahu, hidupnya tak bisa diukur dengan kalender biasa. Hidupnya terhenti sejak hari ia memilih ibunya di atas segalanya. Malamnya, ia kembali membuka kotak kaleng berisi surat-surat lama. Masih ada puluhan surat untuk Intan yang tak pernah terkirim. Ada juga surat untuk dirinya sendiri. Tapi ada satu yang belum ia tulis, surat untuk masa depan. Maka malam itu, untuk pertama kalinya, ia menulis bukan sebagai pelampiasan, tapi sebagai rencana. Untuk diriku di masa depan. Jika suatu hari ibu pergi, jangan terlalu lama berduka. Jangan mengurung diri. Dunia tetap menunggu. Kamu telah memberikan hidupmu untuk satu orang yang paling kamu cintai. Sekarang, saatnya mencintai dirimu sendiri. Bangkitlah. Bangun rumahmu. Jangan malu mulai dari usia 40-an. Jangan takut tertinggal.
Karena Tuhan tak pernah membuat orang yang sabar berakhir sendirian. Randy menyimpan surat itu di halaman paling depan. Ia tahu waktunya belum sekarang. Tapi ia juga tahu musim pasti akan berganti. Satu malam, ketika ia sedang menyelimuti ibunya, tangan sang ibu menggenggamnya pelan. "Randy." "Iya, Bu?" "Kalau ibu pergi nanti, kamu janji ya, jangan hidup begini terus. Jangan menua dalam kesendirian. Ibu jangan bicara begitu. Ibu tahu, umur ibu tidak lama. Tapi yang ibu takutkan bukan kematian, Nak. Yang ibu takutkan, kamu kehilangan arah setelah ibu tiada. Hidupmu terlalu diam, terlalu sunyi." Randy menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. "Ibu." Randy nggak tahu harus apa kalau ibu nggak ada. Sang ibu tersenyum, lemah tapi penuh cinta. "Kamu tahu harus apa? Kamu hanya perlu mengizinkan dirimu untuk bahagia lagi." Hari itu, matahari bersinar lebih redup dari biasanya. Angin berhembus pelan, seolah dunia ikut memperlambat detaknya. Randy mengantar ibunya ke klinik seperti biasa. Tapi kali ini, sang ibu lebih banyak diam, lebih banyak menatap langit, dan lebih sedikit bicara. Di perjalanan pulang, ia berkata pelan, "Ren, kamu tahu, ibu bahagia punya kamu. 8 tahun kamu dampingi ibu. Nggak semua anak bisa begitu." Randy hanya menjawab dengan senyum kecil dan mata yang basah. Ia sadar, musim ini akan segera berakhir. Tapi ia juga tahu, cinta tak pernah habis, bahkan saat yang dicintai telah pergi. Hari itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti halaman depan rumah, dan embun masih menempel di daun jendela ketika Randy membuka tirai kamar ibunya. Ia menyambut pagi seperti biasa, dengan segelas air hangat, sepotong roti tawar, dan senyuman untuk ibu. Namun pagi itu berbeda. Ibunya tidak langsung menyambut dengan senyum seperti biasanya. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi ada tatapan dalam di matanya. Tatapan yang menyimpan sesuatu. Randy menyuapi ibunya perlahan. Mereka tidak banyak bicara pagi itu. Hanya suara jam dinding yang berdetak, dan sesekali suara ayam tetangga yang berkokok. Setelah sarapan, ibunya tiba-tiba membuka percakapan. "Randy, ibu boleh tanya sesuatu?" "Iya, Bu." "Kamu masih simpan surat-surat itu, ya?" Randy tertegun. Sendok yang ia pegang jatuh ke atas piring. "Surat yang mana, Bu?" "Semuanya. Yang kamu tulis buat Intan. Yang kamu sembunyikan di kaleng biskuit bawah kasur." Randy diam. Detik itu juga, wajahnya memucat. Ia merasa seperti seseorang yang ketahuan menyembunyikan rahasia selama bertahun-tahun. Hatinya mencelos. "Ibu. Ibu baca." Sang ibu mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. "Ibu nggak sengaja nemu pas nyapu kamar kamu minggu lalu. Maaf. Ibu nggak berniat ngorek-ngorek. Tapi setelah ibu baca satu, tangan ini nggak bisa berhenti membuka yang lain." Hening. Ruangan itu mendadak sunyi. Bahkan angin pun seolah berhenti bergerak. Randy menunduk, berusaha menahan air mata. Ibu jadi tahu, selama ini kamu diam-diam luka. Kamu simpan semuanya sendiri. Ibu kira kamu bahagia, Randy. Ibu kira kamu ikhlas sepenuhnya. Randy menggenggam tangan ibunya, erat, seperti anak kecil yang minta dimaafkan. "Randy nggak pernah nyesel, Bu. Demi Allah,
nggak pernah. Tapi kadang, rasa itu datang. Rasanya seperti ditinggal, tanpa bisa marah. Rasanya seperti, semua orang jalan terus, tapi Randy harus berdiri. Tangisnya pecah. Sang ibu ikut menangis, menggenggam tangan anaknya dengan penuh cinta. Kamu sudah beri semuanya untuk ibu. Hidupmu, waktumu, bahkan cintamu. Tapi ibu sadar, ibu nggak bisa egois terus. Hidup kamu juga berharga, nak. Ibu jangan bilang gitu. Ibu cuma takut, kalau nanti ibu pergi, kamu jadi kosong. Jadi kehilangan arah. Randy menggeleng kuat-kuat. Enggak, Bu. Selama ibu hidup, Randy nggak kosong. Dan kalaupun ibu nanti pergi, Randy akan terus hidup. Tapi untuk saat ini, biarkan Randy tetap di sini. Menjaga ibu sampai akhir. Malam itu, setelah ibunya tertidur, Randy duduk di beranda rumah sambil membawa kaleng biskuit berisi surat-surat itu. Ia buka satu persatu. Surat kepada Intan. Surat kepada dirinya sendiri. Surat kepada Tuhan. Dan surat terakhir, surat yang ia tulis untuk masa depannya. Ia membaca semuanya dalam diam, lalu tersenyum kecil. Surat-surat itu dulu ia tulis sebagai bentuk pelarian, tapi kini surat-surat itu menjadi saksi bahwa ia telah bertahan sejauh ini. Saat ia menutup kaleng itu, ibunya tiba-tiba muncul dari balik pintu. Duduk pelan di sampingnya, diselimuti selimut tebal. Masih kamu baca surat-surat itu? Iya, Bu. Randy cuma pengen ingat bahwa Randy pernah patah. Tapi nggak hancur. Ibunya mengelus punggung tangan Randy. Kamu boleh berhenti menulis, nak. Tapi jangan berhenti bermimpi. Jangan berhenti percaya bahwa kamu juga berhak bahagia. Randy menoleh, matanya berkaca-kaca. Bahagia Randy cuma satu, lihat ibu sehat, lihat ibu tersenyum. Sang ibu menggeleng. Tidak, nak. Bahagiamu lebih luas dari itu. Suatu hari nanti, akan datang seseorang yang bisa menemani kamu, seperti kamu pernah temani ibu. Jangan tutup pintu itu selamanya. Beberapa hari kemudian, ibu Randy kembali drop. Ia dirawat di rumah sakit selama 3 hari karena tekanan darahnya anjlok. Randy nyaris tak tidur, terus berjaga di samping ranjang, menunggu keajaiban. Di malam kedua, ibunya menarik tangan Randy dan berbisik pelan. Kalau ibu nggak bangun besok, bukalah surat yang ibu taruh di bawah bantal ini. Randy panik. Ibu ngomong apa sih, Bu? Nggak boleh ngomong begitu. Tapi ibunya hanya tersenyum lemah. Janji ya? Randy terdiam, lalu mengangguk, walau berat. Keesokan harinya, ibunya terbangun. Napasnya masih berat, tapi senyumnya muncul. Aku masih di sini, nak. Mereka tertawa kecil, menangis bersamaan. Randy lega. Tapi ia juga tahu, waktu tak lagi panjang. Di saat-saat seperti ini, setiap detik menjadi sangat berharga. Setiap genggaman tangan, setiap senyum, setiap kalimat pendek seperti puisi yang menenangkan hati. Malam harinya, Randy membuka surat di bawah bantal ibunya, meskipun sang ibu masih hidup dan tertidur damai. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang mulai gemetar. Untuk anakku, Randy. Kalau surat ini kamu baca, mungkin ibu sudah tak bisa bicara. Tapi ingat, nak, cinta ibu tidak akan pernah mati. Maaf kalau selama ini ibu membuatmu berhenti berjalan. Maaf kalau cinta ibu terlalu besar hingga menahanmu.
Tapi percayalah, setiap hari ibu berdoa agar kamu disayangi oleh wanita baik, agar kamu hidup tenang meski tanpa ibu kelak. Dan kalau kamu merasa sendiri, ingat, doa ibu akan tetap mengiringi langkahmu, bahkan dari surga. Aku mencintaimu, Randy. Dunia dan akhirat. Randy tak kuasa menahan air mata. Ia memeluk surat itu ke dada. Di luar, hujan rintik-rintik turun, seperti langit pun ikut menangis. Sudah hampir 2 bulan sejak surat terakhir dari sang ibu ditemukan. Kondisi Ibu Sumarni masih lemah, tapi stabil. Setiap hari, Randy lebih banyak di rumah, mengurangi pekerjaan sampingan. Ia ingin memberikan waktunya sepenuhnya untuk sang ibu, karena ia tahu detik-detik kebersamaan ini tak akan terulang. Sore itu, hujan baru saja reda. Langit masih muram, tapi udara lebih segar. Randy sedang menyapu halaman depan ketika sebuah mobil silver berhenti perlahan di depan rumah. Ia menoleh tanpa curiga. Dari dalam mobil itu, keluar seorang perempuan berkerudung coklat muda. Rambutnya sudah tak terlihat seperti dulu. Wajahnya tak semekar dulu. Tapi matanya, mata itu masih sama. Mata yang dulu pernah mengisi separuh hidup Randy, Intan. Dan di sampingnya, berdiri seorang anak laki-laki kecil, usia sekitar 5 tahun. Anak itu menatap Randy dan tersenyum. "Om Randy." Suara kecil itu menghantam jantung Randy seperti petir di siang bolong. Ia membeku. Sapu di tangannya jatuh. Dunia terasa berhenti sesaat. "Om, ini Om Randy, ya?" ulang si bocah dengan polos. Randy hanya bisa mengangguk pelan. Matanya bergeser ke arah Intan. Perempuan itu terlihat gugup, tangannya gemetar memegang tas, dan wajahnya penuh penyesalan. "Hai, Ren." "Tan." Keheningan menggantung di antara mereka. Randy tidak tahu harus bicara apa. Jantungnya berdegup keras, seperti 8 tahun lalu saat pertama kali memandang Intan dari jauh di perpustakaan kampus. "Kita boleh ngobrol sebentar?" Randy mengangguk perlahan, lalu mengajak mereka masuk. Anak kecil itu terus menggenggam jari ibunya. Di dalam rumah, Ibu Sumarni sedang duduk di kursi roda. Matanya menerawang keluar jendela, tapi begitu melihat Intan masuk, ia langsung menoleh. "Intan," gumamnya pelan. "Iya, Bu." "Ini Intan." Ibu Sumarni tersenyum samar. Ia menggenggam tangan Intan yang bersimpuh di lututnya. "Kamu masih cantik." Intan menangis. "Maaf, Bu. Intan baru datang sekarang." "Tak apa, yang penting kamu kembali." Setelah menenangkan diri, Randy dan Intan duduk di beranda. Sementara anak kecil itu bermain sendiri di ruang tamu, menggambar dengan pensil warna di atas lantai. Randy memandang Intan, mencoba mencari sisa-sisa masa lalu di wajah yang kini lebih dewasa itu. "Aku nggak nyangka kamu datang. Aku pun nggak pernah membayangkan bakal kembali ke rumah ini. Tapi aku harus." "Anak itu?" Randy berhenti, suara tercekik. Intan mengangguk. "Namanya Rizky. Umur 5 tahun. Anak dari pernikahan yang gagal." Randy terdiam. Hatinya seperti ditusuk, tapi tidak berdarah. Perihnya berbeda. Lebih halus, tapi menyayat. "Suamiku selingkuh. Kami bercerai 3 tahun lalu. Aku membesarkan Rizky sendiri. Sampai akhirnya aku sadar, aku pernah meninggalkan orang yang sebenarnya paling mencintai aku dengan tulus."
Randy mengalihkan pandangannya ke arah bocah kecil itu. Dia mirip kamu waktu kecil, ucap Intan tiba-tiba. Bandel, tapi lembut hatinya. Randy tersenyum kecil, pahit. Dan kamu datang ke sini untuk? Bukan untuk kembali meminta cinta, Ren. Aku cuma ingin meminta maaf. Aku tahu aku pernah pergi di saat kamu paling butuh. Aku tahu aku tidak sabar menunggumu. Tapi waktu itu, aku terlalu muda, terlalu egois. Kupikir cinta harus selalu dimiliki, padahal kadang cinta itu harus menunggu dan memahami. Randy menelan ludah. Ada luka lama yang terbuka, tapi ia tidak ingin menumpahkan kemarahan. Aku nggak pernah membencimu, Tan. Aku cuma belajar berdamai dengan yang pergi. Intan menunduk. Terima kasih. Hening kembali menyelimuti mereka. Beberapa saat kemudian, Rizky menghampiri mereka sambil membawa gambar kertas penuh coretan. Om Randy, ini gambar untuk Om. Randy menerimanya. Gambar itu sangat sederhana. Seorang laki-laki dewasa sedang berdiri di samping seorang nenek yang duduk di kursi roda, dan di sebelahnya ada anak kecil yang memegang balon. Di atasnya tertulis, Om, Tante, dan Rizky. Kenapa aku digambar di sini? Tanya Randy sambil tersenyum kecil. Karena tadi Tante bilang, Om itu orang baik yang dulu sayang sama Tante. Jadi Rizky juga mau sayang sama Om. Randy menahan napas. Ada gumpalan hangat di dadanya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Intan menatap Randy pelan. Rizky butuh figur ayah, Ren. Tapi aku tahu, itu bukan alasan untuk membuatmu bertanggung jawab atas masa laluku. Aku cuma ingin kamu tahu, kalau hatiku tidak pernah benar-benar pergi. Malam itu, setelah Intan dan Rizky pulang, Randy duduk di tepi ranjang ibunya. Bu, Intan datang. Iya, ibu lihat. Anak itu lucu, ya? Mirip aku, kata Intan. Ibu Sumarni tertawa kecil, lalu menggenggam tangan anaknya. Kalau kamu mau, kamu bisa mulai dari situ, Nak. Hidupmu belum habis. Hatimu belum usang. Randy menatap langit malam dari jendela. Untuk pertama kalinya, bintang-bintang tampak bersinar terang. Ia tahu, masa lalu tak akan bisa diulang. Tapi mungkin, cinta bisa menemukan jalannya sendiri, dalam bentuk yang lebih dewasa, lebih tulus. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, Randy berbisik pelan pada dirinya sendiri. Mungkin, aku bisa membuka pintu itu lagi. Pagi itu, Randy duduk di beranda rumah, menatap halaman yang basah oleh embun. Sudah 2 hari sejak Intan dan Rizky datang, tapi bayangan mereka masih melekat kuat di pikirannya. Gambar sederhana dari Rizky masih tergantung di dinding ruang tamu, seolah menjadi saksi bahwa waktu bisa memutar arah, membawa masa lalu kembali dalam bentuk yang berbeda. Namun bukan hanya kenangan yang datang, juga pertanyaan-pertanyaan. Apakah aku siap menerima dia kembali? Apakah luka lama bisa sembuh hanya karena satu permintaan maaf? Dan, apa aku bisa jadi sosok ayah bagi anak yang bukan dari darahku sendiri? Randy menatap langit pagi. Warna birunya belum sempurna. Seperti hatinya yang masih berusaha mencari terang di balik keraguan. Di dalam rumah, Ibu Sumarni memperhatikan anaknya dari jendela. Ia tahu Randy sedang gelisah. Tak perlu diberitahu, naluri seorang ibu sudah cukup untuk membaca isi hati anaknya. Ren, kamu kelihatan bingung. Randy menoleh, tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Bu. Cuma lagi mikir.
Ibu tahu kamu mikirin Intan. Randy terdiam. Kalau kamu masih punya rasa, jangan terlalu lama ragu. Perempuan yang datang membawa anak dan meminta maaf, bukan perempuan lemah. Itu perempuan kuat yang siap memulai lagi. Tapi, Bu, Randy takut. Takut berharap. Takut mengulang kesalahan. Dulu Randy ditinggal, Bu. Waktu Randy lagi jatuh-jatuhnya. Iya. Tapi sekarang kamu berdiri lagi, Nak. Dan kamu bukan orang yang sama seperti 8 tahun lalu. Kamu lebih kuat. Lebih bijak. Lebih siap. Randy memejamkan mata sejenak. Kalimat ibunya menembus jantung. Hari itu, setelah menimbang perasaannya, Randy mengirim pesan singkat pada Intan. Kalau kamu ada waktu, datanglah. Ada hal yang ingin kubicarakan. Tak lama, balasan masuk. Jam 5 sore. Aku akan datang bersama Rizky. Randy menarik napas panjang. Di dalam hatinya, ada harapan yang tumbuh, tapi juga dinding-dinding luka yang belum sepenuhnya runtuh. Sore harinya, langit mendung tapi belum hujan. Intan datang memakai baju sederhana, tanpa riasan, membawa tas kecil di bahu dan Rizky yang menggandeng tangannya. Di ruang tamu, mereka duduk berhadapan. Ibu Sumarni sedang tidur, dan suasana begitu tenang, hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan. Terima kasih sudah mengundang kami datang lagi, ucap Intan, pelan. Aku yang harusnya bilang terima kasih, karena kamu masih berani kembali ke tempat ini. Mereka saling menatap. Tak ada kemarahan. Hanya sisa-sisa rindu yang belum tuntas. Intan, Randy membuka suara, nadanya rendah namun tegas. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku ingin bicara jujur. Aku masih punya luka. Tapi aku juga masih punya perasaan. Intan menunduk. Aku mengerti. Aku pun datang bukan untuk memaksa. Aku hanya ingin memperbaiki apa yang dulu kubiarkan rusak. Kenapa kamu memilih datang kembali? Karena aku belajar dari banyak hal, Ren. Dari kesendirian, dari kegagalan, dari anakku sendiri. Dan aku sadar, hanya ada satu nama yang tetap hidup dalam doa-doaku, namamu. Randy menahan napas. Matanya mulai basah. Kalau aku ingin membuka pintu itu lagi, kamu siap? Intan mengangguk pelan. Aku siap berjalan perlahan, Ren. Aku nggak minta kamu langsung percaya. Tapi beri aku kesempatan untuk menebus semuanya. Randy menatap Rizky yang sedang menggambar di lantai. Aku juga harus jujur, aku belum tahu bisa menjadi ayah seperti apa. Tapi aku ingin belajar. Intan menatapnya penuh haru. Rizky anak yang mudah percaya. Tapi lebih dari itu, dia butuh contoh. Dan aku tahu, kamu bisa jadi itu. Beberapa hari kemudian, Randy mulai sering mengajak Rizky bermain di halaman. Mereka menanam pohon kecil bersama. Rizky memanggilnya Om Randy, tapi dengan kehangatan seperti anak yang menemukan sosok yang selama ini hilang. Di satu sore yang mendung, Rizky tiba-tiba bertanya, Om Randy, boleh nggak aku panggil Om, Ayah, nanti? Pertanyaan itu seperti petir. Randy tak langsung menjawab. Ia menatap mata kecil itu, mata yang polos, jujur, dan penuh harapan. Boleh, kalau kamu sudah benar-benar siap. Rizky tersenyum lebar, lalu memeluk kaki Randy erat-erat. Aku sudah siap. Namun tak semua orang menyambut kembalinya Intan dengan tangan terbuka. Tetangga mulai membicarakan. Wih,
Si Randy itu loh, nerima mantan tunangannya balik, padahal udah bawa anak. Perempuan itu enak ya, udah nikah sama orang, gagal, balik lagi ke cowok lama. Desas-desus itu menyebar pelan. Tapi Randy tidak peduli. Ia telah menghabiskan 8 tahun untuk membuktikan dirinya di hadapan Tuhan dan ibunya. Ia tak punya kewajiban membuktikan apapun pada dunia. Suatu sore, di warung kopi depan gang, seorang tetangga nyeletuk saat Randy lewat. Ren, kamu yakin nerima bekas orang? Randy berhenti, menoleh pelan, lalu berkata tenang. Yang saya terima bukan bekas siapa-siapa. Yang saya terima adalah perempuan yang berani pulang, dan anak kecil yang butuh kasih sayang. Itu cukup buat saya. Orang-orang terdiam. Tak ada yang membalas. Hanya angin yang melintas, membawa kehormatan seorang lelaki yang tahu siapa yang ia perjuangkan. Malam harinya, di ruang tamu, Randy duduk bersama ibunya dan Intan. Rizky sudah tertidur di sofa. Bu, ucap Randy pelan. Randy sudah putuskan. Kalau ibu izinkan. Randy ingin mulai lagi dengan Intan. Pelan-pelan. Ibu Sumarni tersenyum. Ibu tidak hanya izinkan. Ibu doakan. Sejak dulu, Ibu tahu, hati kamu tidak pernah benar-benar pergi darinya. Intan menunduk, meneteskan air mata. Di malam itu, tak ada lamaran. Tak ada cincin. Tak ada janji-janji manis. Hanya ada satu hal, kesediaan untuk memberi kesempatan kedua. Dan kadang, itu lebih kuat dari cinta pertama. Hari-hari Randy kini berbeda. Tak lagi sesunyi dulu. Rumah kecilnya kini lebih hidup dengan tawa kecil Rizky, suara panci berdenting dari dapur yang sering digunakan Intan untuk memasak, dan sesekali musik lembut dari radio tua di ruang tengah. Tapi satu hal yang tetap membuat hatinya waspada, kondisi ibu. Bu Sumarni semakin lemah. Tubuhnya makin kurus, pandangannya makin sayu, dan suaranya makin pelan. Tapi senyum itu, senyum hangat penuh doa, masih selalu hadir setiap kali melihat Randy dan Intan duduk berdampingan, atau saat Rizky memeluknya sebelum tidur. Hari itu, dokter dari puskesmas datang memeriksa. Bu Sumarni sudah sangat lemah. Usia, organ, semua sudah menurun. Sekarang tinggal bagaimana ia dijaga agar tenang dan tidak kesakitan, ujar dokter sambil menepuk bahu Randy. Randy hanya mengangguk. Dalam hatinya, perih yang lama ia tahan mulai mengoyak kembali. Malam itu, Bu Sumarni duduk di ranjang, bersandar pada tumpukan bantal. Randy duduk di sisinya, sementara Intan menyiapkan air hangat. Rizky sudah tertidur di kamar belakang. Ibu mau bicara sesuatu, Ren, katanya pelan. Iya, Bu. Kalau besok ibu nggak bangun, jangan tangisi ibu terlalu lama, ya? Randy menggeleng, memeluk ibunya erat. Jangan ngomong gitu, Bu. Randy belum siap. Ibu tahu. Tapi hidup nggak pernah nunggu orang siap. Kita cuma harus belajar menerima. Air mata Randy mulai mengalir. Ibu bangga punya kamu, Randy. Kamu anak yang kuat. Lelaki yang sabar. Dan sekarang, kamu juga akan jadi kepala keluarga. Jangan takut melangkah lagi. Intan dan Rizky, mereka titipan yang Tuhan kirimkan kembali untukmu. Ibu jangan pergi dulu, ya. Ibu nggak pergi, Nak. Ibu hanya pulang. Dini hari, sekitar pukul 3, Randy terbangun karena mendengar suara helaan napas yang panjang dan berat. Ia langsung menuju kamar ibunya.
Di sana, Bu Sumarni terbaring diam. Bibirnya sedikit terbuka. Matanya masih tertutup. Tapi napas itu tak lagi ada. "Bu?" Randy mengguncang pelan bahu ibunya. "Bu?" Tak ada jawaban. "Ibu, bangun. Ibu." Tangis itu pecah. Dada Randy seolah diremas ribuan tangan. Dunia runtuh pelan, tapi dalam-dalam. Intan berlari masuk, lalu memeluk Randy dari belakang. "Ibu! Ibu!" Randy berteriak, memeluk tubuh ibunya yang mulai dingin. Tangannya gemetar, tubuhnya limbung. Tapi di wajah sang ibu, tersisa senyum kecil, seperti orang yang telah selesai menunaikan tugasnya dengan tenang. Pagi itu, kabar kepergian Bu Sumarni menyebar cepat ke kampung. Tetangga berdatangan, beberapa membawakan bunga, beberapa membantu menggali liang kubur. Randy, dengan mata bengkak dan tubuh lunglai, mengurus semuanya dengan tenang. Rizky bertanya, polos, "Om Randy, nenek kemana?" Randy mengangkat Rizky ke pangkuannya. "Nenek pulang ke rumah yang lebih indah, sayang. Tempat yang gak ada sakit. Gak ada sedih. Kenapa gak pamit?" Randy tersenyum pahit. Kadang orang yang paling kita sayangi memang pergi tanpa pamit. Tapi mereka gak benar-benar hilang. Mereka ada di hati kita. Saat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, Randy memejamkan mata. Ia teringat semua, saat pertama kali memutuskan menunda nikah, saat-saat menyuapi ibunya, malam-malam sunyi dengan surat-surat, dan masa-masa ia berpikir hidupnya tak akan pernah berubah. Air matanya jatuh. Tapi bukan air mata kelemahan. Itu air mata keikhlasan. "Selamat jalan, Bu. Terima kasih karena telah menjadi rumah terbaik dalam hidupku." 3 hari setelah pemakaman, Randy duduk sendiri di kamar ibunya. Di atas meja, ada sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu berisi foto-foto lama, masa kecil Randy, potret pernikahan orang tuanya, dan, yang membuatnya tercekat, sebuah surat yang belum pernah ia lihat. Surat itu ditulis tangan oleh ibunya, tanggalnya hanya terpaut seminggu sebelum wafat. Untuk Randy, "Jika kamu membaca ini, berarti ibu sudah tak bisa lagi mendengar suaramu. Tapi percayalah, suara hatimu akan selalu ibu dengar. Randy, kamu anak luar biasa. 8 tahun kamu berhenti demi ibu. Tapi sekarang, jangan berhenti lagi. Dunia menunggu. Intan dan Rizky membutuhkanmu. Jangan simpan dukamu terlalu lama. Jika kamu rindu, cukup pandangi langit malam. Ibu ada di sana, sebagai bintang paling terang. Ibu titip masa depanmu, nak. Bangunlah rumah yang kamu impikan. Bukan rumah megah, tapi rumah yang penuh cinta. Seperti rumah yang dulu ibu dan bapak bangun untukmu." Randy memeluk surat itu. Ia tak berkata apa-apa. Tapi dalam diamnya, ada tekad yang baru tumbuh. Malam harinya, Randy duduk di teras bersama Intan. Mereka saling diam cukup lama sebelum Randy bicara. "Tan, setelah ini, kita akan banyak berubah. Tapi satu hal yang gak akan berubah, aku ingin tetap jadi rumah buat kamu dan Rizky." Intan menoleh, tersenyum haru. "Kita sama-sama bangun, ya? Rumah baru. Hidup baru. Tapi tetap dengan kenangan yang lama." Randy mengangguk. Dan di saat itu, Rizky keluar dari kamar, membawa boneka kecil dan berkata, "Ayah, temani aku tidur, yuk." Randy menoleh. Itu kali pertama Rizky memanggilnya,
ayah dengan tanpa ragu. Ia berdiri, menatap Intan dengan mata yang lembut, lalu menggandeng tangan kecil itu masuk ke kamar. Di balik kesedihan besar, Tuhan menyisipkan harapan kecil yang tumbuh perlahan. Dan kadang, untuk memulai hidup baru, kita memang harus merelakan orang yang paling kita cintai kembali kepadanya. 6 bulan telah berlalu sejak kepergian Bu Sumarni. Waktu memang tak bisa menghapus rindu, tapi ia mampu menyembuhkan luka secara perlahan, bukan dengan melupakan, tapi dengan menerima. Pagi itu, mentari bersinar cerah. Burung-burung berkicau di ranting mangga yang mulai berbuah. Randy berdiri di depan rumah, mengenakan kemeja putih sederhana dan sarung, sambil memandangi nisan kecil bertuliskan Marni binti Kasmiran, ibu yang hidup untuk memberi cinta. Ia menyiram bunga di makam ibunya dengan air mawar yang dibawa dari rumah. Di sampingnya, Rizky ikut membungkuk, menaruh setangkai melati sambil berbisik, "Nek, doain ayah ya." Randy menatap anak kecil itu dengan mata basah. Dalam sosok mungil itu, ia menemukan kembali arti hidup yang dulu sempat hilang. Rizky bukan hanya anak dari perempuan yang dulu pernah ia cintai, ia adalah alasan untuk terus melangkah. Sepulang dari makam, Randy disambut aroma harum dari dapur. Intan sedang menyiapkan sarapan, mengenakan daster bunga sederhana, rambutnya diikat ke belakang. Senyum itu tidak berubah, tetap hangat, meski kini lebih matang. "Udah selesai ziarahnya?" Randy mengangguk, lalu duduk di meja makan. Rizky memanjat kursi dan langsung menyerbu telur dadar kesukaannya. "Bentar lagi kamu akan sibuk banget," kata Intan sambil menyodorkan teh hangat. "Kenapa?" "Karena 2 minggu lagi kita akan resmi menikah," jawab Intan sambil tersenyum penuh makna. Randy diam sebentar, menatap cangkir di tangannya, lalu mengangkat wajah. "Dulu, aku pernah membayangkan pernikahan kita mewah. Banyak bunga, musik, undangan ribuan orang. Sekarang," tanya Intan pelan. "Sekarang, aku cuma ingin menikah dalam kesederhanaan. Cukup kamu, Rizky, dan restu dari surga." Mereka saling tersenyum, dan dalam tatapan itu ada satu hal yang tak bisa diucapkan dengan kata, ikhlas. Hari pernikahan mereka berlangsung di mushola kecil dekat rumah. Undangannya tak sampai 100 orang. Para tetangga datang membawa beras, telur, dan tumpeng kecil sebagai tanda cinta dan doa. Beberapa masih memandang dengan bisik-bisik, tapi sebagian besar justru terharu melihat bagaimana waktu mempertemukan 2 jiwa dengan luka masing-masing. Randy menatap kursi kosong di pojok mushola. Ia membayangkan Bu Sumarni duduk di sana, mengenakan kebaya putih, tersenyum bangga melihat anaknya akhirnya membangun rumah tangganya sendiri. Saat ijab kabul dilafalkan, suara Randy lantang, tanpa ragu. Tangan yang dulu digunakan untuk mengusap keringat ibunya kini menggenggam tangan penghulu, bersaksi bahwa ia siap memulai hidup baru. Beberapa bulan kemudian, Randy memulai usaha kecil di garasi rumah, servis motor dan tambal ban. Tapi kini, ia tak sendiri. Intan membantunya di bagian administrasi, dan Rizky, meski masih TK, duduk di pojokan bengkel sambil menggambar motor-motor besar dan menamainya, "Ayah punya 1, ayah punya 2. Suatu hari, Rizky pulang dari sekolah sambil membawa hasil gambar dan berkata bangga, "Bu guru tanya, cita-citamu jadi apa?" Aku jawab, "Pengen kayak ayah." Randy tersenyum sambil menatap langit. "Bu, lihat, cucumu bangga punya aku. Aku nggak sempurna, tapi aku belajar dari ibu bagaimana jadi pelindung, jadi rumah, jadi cahaya." Di malam-malam tertentu, saat semuanya tertidur,
Randy duduk sendiri di beranda rumah, memandang langit gelap bertabur bintang. Bukan karena kesepian, tapi karena rindu. Ia tahu, Ibu Sumarni tidak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam caranya mengajarkan sabar. Dalam caranya menatap Intan saat marah tidak perlu dibalas. Dalam caranya mendengarkan Rizky yang cerewet tanpa memotong. Dan yang paling penting, dalam caranya mengikhlaskan masa lalu demi masa depan. Randy menulis surat lagi malam itu. Tapi kali ini, bukan untuk Intan. Bukan untuk dirinya. Tapi untuk ibunya di surga. Bu, hari ini aku berdiri tegak, bukan karena kuat, tapi karena ibu pernah menjadi sandaranku. Bu, kini aku tak lagi takut sendiri. Karena setiap langkahku, ada Rizky menggandeng tanganku dan Intan tersenyum di sampingku. Bu, aku akan terus hidup dengan warisan paling besar yang ibu tinggalkan, cinta tanpa syarat. Ia lipat surat itu, lalu meletakkannya di bawah foto ibunya di dinding. Foto itu kini dihias bunga segar setiap Jumat. Sebuah penghormatan kecil untuk perempuan yang hidupnya ia tunda, cintanya ia rawat, dan kepergiannya ia ikhlaskan. Musim telah berganti. Tapi kali ini, bukan hanya waktu yang berubah. Randy telah belajar bahwa menunda bukan berarti kalah. Bahwa cinta bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang merawat. Dan bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita mencintai tanpa menuntut kembali. Dan di rumah kecil itu, di sebuah sudut kampung yang tak pernah tercatat di peta besar dunia, tinggal satu keluarga kecil. Seorang lelaki yang pernah menunda mimpinya. Seorang perempuan yang kembali setelah luka. Dan seorang anak kecil yang memanggil ayah dengan penuh bangga. Tamat.